Nah, di sini rekan-rekan perlu tahu nih bahwasannya kalau misalkan anak-anak make up atau wardrobe gitu ya, itu masih termasuk bagian art department atau bagiannya orang-orang artistik dalam produksi film. Assalamualaikum, shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya dan salam kebaikan hanya untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya Rian Lee di channel OSI Indonesia. Eh, Rekan-rekan, di episode ini saya mau membahas tentang penata artistik dalam film atau art department. Siapa aja mereka, apa aja tugas mereka, dan apa sih artinya art director itu atau art department. Tentunya di dalam sebuah produksi film ada salah satu tim kru yang namanya itu art department. Tugasnya apa aja dan siapa aja yang ada di dalamnya. Oke, sebelum dibahas jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kan rekan-rekan. Tapi yang utamanya tuh subscribe karena subscribe itu kan free, nggak bayar alias gratis. Tata artistik berarti penyusunan sesuatu yang melatar belakangi sebuah cerita atau skenario. Jadi di dalam film itu, dalam produksi film itu ada misalkan seperti set gitu kan, seperti ada set dekorasi gitu. Itu anak-anak art yang mengatur. Yang pasti berhubungan dengan ini setting. Setting itu tempat dan waktu berlangsungnya proses pembuatan film. Departemen tata artistik ini ya salah satu elemen terpenting ya, atau tim atau kelompok yang krusial juga dalam proses pembuatan film, karena keberhasilan mereka dalam menata artistik tentu bikin film semakin berkualitas rekan-rekan. Biasanya art departemen atau artistik ini biasanya ada di film layar lebar, di FTV, di sinetron begitu ya. Tetapi untuk film dokumenter atau film pendek biasanya tuh nggak ada biasanya gitu. Tetapi ada juga kok penata artistik di film dokumenter atau film independen atau film pendek gitu ya rekan-rekan. Namun rekan-rekan pada umumnya penata artistik ini ya seperti yang saya sebut tadi, kebanyakan atau biasanya ada di film bioskop, film FTV, dan juga sinetron seperti itu. Nah, lantas siapa aja yang ada di art department ini atau divisi artistik ya? Sekiranya ada 11 ya rekan-rekan. Pertama dari production designer. Production designer ini apa sih? Atau desainer produksi ini apa? Dia bertanggung jawab untuk penciptaan fisik dalam sebuah film, yaitu yang berhubungan dengan setting, kostum, properti, make up, karakter begitu ya rekan-rekan. Dan juga semua pekerjaan unit gitu kan. Kerjanya desainer production ini dekat sekali dengan sutradara dan DOP gitu rekan-rekan. Cakupan pekerjaannya itu lebih banyaknya bersifat konseptual ya. Jadi lebih mengandalkan otak daripada otot. Beda kalau anak-anak lighting atau kru-kru yang lain kan lebih mengandalkan otot dan tenaga. Tapi kalau production designer ini lebih mengandalkan otak gitu, lebih mengandalkan pikiran ya. Ya kan konseptual itu adanya di sini, bukan di sini. Biasanya production designer ini kerjanya dari mulai tahap development sampai ke praproduksi gitu rekan-rekan. Tapi sayangnya masih banyak orang awam di negeri kita tercinta ini menganggap kalau designer sama art director itu sama, padahal beda. Nah, selanjutnya yang kedua ada art director. Nah, ini nih. Si art director ini bertanggung jawab kepada production designer gitu rekan-rekan. Dia itulah yang mewujudkan konsep yang sudah dibuat oleh si production designer gitu kan. Dia juga kerjanya mengawasi mengawasi para seniman dan pengrajin gitu. Karena di setiap art departemen pasti ada senimannya rekan-rekan, ada pengrajinnya, misalkan yang bikin gambar ini seperti yang di belakang saya nih gitu, nggak bikin lukisan. Misalkan di sinetron religi, di pesantren itu kan suka ada tulisan kaligrafi begitu. Nah, harus ada orang yang pinter bikin kaligrafi. Yang disebut pengrajin atau seniman di sini yaitu yang perancang grafis gitu ya, desainer dan juga ilustrator begitu rekan-rekan. Yang memberikan rancangan untuk dikembangkan oleh desainer produksi gitu. Ya untuk mengawasi estetika rekan-rekan itu, art director ini bekerja bersama ini ya, para konstruktor gitu, para konstruksi itu yang ya set dekor gitu, yang dekorasi gitu ya. Dan juga detailnya tekstur set itu sesuai yang diharapkan gitu.
Nah, yang ketiga ada asisten art director. Sesuai dengan namanya kan asisten. Tentu dia membantu nih. Beberapa orang ini terjun langsung ke lokasi syuting atau ke lapangan untuk membantu art director itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan gambar. Jadi kadang-kadang dia merangkap juga sebagai standby art director ya, mereka tuh. Ya intinya pasti membantu tugasnya art director gitu rekan-rekan. Nah, yang keempat ada designer set. Di dalam divisi art ini ada orang yang pinter gambar lah seperti para komikus gitu ya, pelukis, atau bisa juga para arsitek gitu ya. Yang pasti orang yang paham tentang desain interior itu ya rekan-rekan. Yang pastinya diminta langsung oleh desainer produksi gitu kan. Nah, yang kelima rekan-rekan, ada lagi nih, graphic designer. Graphic designer itu tugasnya apa sih gitu kan? Yaitu menggambarkan representasi visual design untuk mewujudkan konsep grafis yang sudah dibuat oleh production designer gitu rekan-rekan. Dia ngedesain semua kebutuhan grafis untuk semua properti gitu ya, yang masuk ke dalam frame dari mulai ukurannya kecil sampai ukurannya besar. Sepertinya contohnya gini, membuat kalender terus majalah ya, yang disusun-susun, misalkan buku-buku yang bertumpuk ya, papan warung, terus misalkan tempat parkir ada bacaan tulisan parkiran begitu, atau pangkalan ojek ditulisnya pangkalan ojek ditulis sama dia. Terus misalkan pusara atau yang syutingnya di pemakaman, dia bikin di pusara itu siapa bin siapa, lahir wafat dan sebagainya. Jadi ya begitulah si graphic designer ini rekan-rekan. Tapi mereka juga memerlukan riset dalam membuat grafis gitu ya, sesuaikan dengan tahun cerita film hingga mood dan tone-nya film. Maksudnya gimana bang? Begini ya, contohnya film ini diproduksi, misalkan sebuah film diproduksi tahun 2022 nih. Masa iya kalender yang dipajang tuh tahun 1987 kan? Nanti penonton pusing, penonton bingung, ini film buatan kapan? Katanya film produksi 2022, kok kalender yang ditempel 1987? Nah, jadi dia harus ini juga jeli gitu, harus jeli juga ini tahun berapa, bulan apa begitu kan. Jangan sampai kalender yang dipasang tadi salah tahun, apalagi sampai sejauh itu tahunnya gitu ya rekan-rekan. Kecuali kalau untuk dalam cerita flashback, misalkan dalam skenario ada flashback di masa lalu, misalkan ke tahun 97 gitu ya. Nah, kalender yang dipasang harus tahun 97 sesuai dengan cerita itu, kebutuhan cerita itu tadi. Misalkan cerita yang sekarang ini setnya itu set masa sekarang, tahun 2022 kan. Terus dia aktor itu ceritanya lagi memerankan lagi ini, mengingat masa lalunya di tahun 98, misalkan pada saat kerusuhan Mei Jakarta itu, dia flashback. Pas di flashback, kalender yang dipasang itu jangan tahun 2022 atau pasti tahun 1998 di mana kejadian itu berlangsung. Amit-amit kalau sampai kejadian lagi ya gitu. Ngomong-ngomong 98 ngeri gua. Nah, poin 6 yang ke-6 nih ada para set dekorator. Nah, set dekorator ini bertanggung jawab untuk dekorasi dalam sebuah set atau lokasi begitu ya rekan-rekan, untuk kebutuhan gambar dalam film yang meliputi perabotan begitu. Misalkan di dalam rumah itu kan perabotnya ada apa aja, misalkan dispenser, kulkas, lemari begitu. Nah, ini set dekor ini yang menata begitu. Terus di acara pernikahan ada apa aja gitu. Pokoknya apa yang terlihat di film dan video sesuai dengan akal sehat dalam tanda kutip begitu. Nggak mungkin kan di sebuah pernikahan ada alat-alat dukun seperti tengkorak dan sebagainya. Yang pasti harus disesuaikan aja. Misalkan itu rumah sakit, apa aja properti yang dibutuhkan di rumah sakit seperti itu. Jadi nanti si set dekor ini yang mendekorasi di mana bangsalnya, tempat infusnya di mana begitu kan. Tapi tetap rekan-rekan, mereka harus berkoordinasi juga dengan production designer, setidaknya dengan art director bila mana production designer lagi nggak ada di lokasi begitu. Dan kalaupun art director lagi sibuk, lagi nggak ada di lokasi juga misalkan, ya bisa dengan asisten art director tadi dia berkoordinasi begitu. Jadi jangan sembarangan juga kerjanya, tetap si bawahan-bawahannya ini seperti graphic designer dan juga set dekorator itu harus berkoordinasi juga dengan si art director, karena biar bagaimanapun ada pimpinannya. Nah, yang ketujuh ada buyer and runner. Buyer and runner ini orangnya mencari ya, membeli atau menyewa perlengkapan set dress, yang artinya misalkan butuh ini nih, di set ini butuh vas bunga gitu. Nah, si buyer dan runner ini harus mencari di mana yang jual vas bunga tuh, dan dia juga yang membelinya gitu. Dan uangnya dari mana ya? Dari produser lah. Jadi dia megang beberapa uang untuk membeli perlengkapan apa yang dibutuhkan oleh set. Jadi gitu ya rekan-rekan. Misalnya lagi
di tempat parkir, maaf, di kamar, setting di kamar, misalkan syuting di kamar, setnya di kamar, semuanya lengkap, tapi kurang lemari nih, kurang lemari kecil maksudnya. Nah, si buyer dan runner ini mau nggak mau harus mencari lemari tuh, mau sewa kayak, mau beli kayak, ya harus ada pokoknya. Nah, itu tanggung jawab si buyer and runner ini. Nah, yang selanjutnya ada set dresser. Set dresser ini yang bertanggung jawab untuk mengatur pernak-pernik ya, pernak-pernik dekorasi gitu. Terus pernak-pernik dekorasi yang dimaksud ini apa? Oh iya, ada hordeng misalkan, karpet, furnitur, perabot, furnitur, gorden gitu ya, karpet, meja gitu kan, dan segala sesuatu yang terlihat dalam layar frame atau video begitu rekan-rekan, termasuk gagang pintu dan paku. Ya, tugas set dresser ini biasanya cenderung pada hal-hal yang mendetail ya. Misalnya di set itu ada meja, ya dia harus ngedress gitu ya, ngedress dengan properti itu. Sebagai contoh, misalkan meja, masa meja aja, pasti di atas meja ada, misalkan meja makan, nggak mungkin meja doang kan, pasti ada tudung saji gitu, ada piring, ada sendok, garpu dan sebagainya. Plus-plusnya lagi ada makanan begitu. Ntar begitu syuting selesai bisa dimakan sama kru. Habis itu pisang. Nah, selanjutnya ada prop master. Prop bukan prof ya, bukan prof tapi PROPS ya. Prop master. Dia bisa dibilang ahli properti lah, yang bertanggung jawab mengelola properti begitu. Di prop master ini harus harus bisa itu keliling lokasi untuk mencari properti yang sesuai dengan film gitu rekan-rekan. Dan dia juga harus punya kemampuan bernegosiasi kalau ketemu sama para penjual gitu. Misalnya kan orang yang menjual properti apa yang dibutuhkan, misalkan properti karpet gitu ya. Dia harus bisa bernegosiasi sama penjual karpet itu tuh. Nego bisa dibilangnya ya. Si prop master ini harus bisa melakukan riset gitu ya untuk menyesuaikan properti apa aja yang dibutuhkan dalam sebuah film. Namun prop master ini kadang ada yang pakai PH tuh, ada yang enggak. Biasanya tugas prop master juga jadi sekarang gini ya, nggak semua tugas-tugas. Jadi kan tadi saya bilang ada graphic designer, ada prop master dan sebagainya. Kebanyakan sekarang PH itu menjadikan semua tugas itu menjadi ke satu orang misalnya, atau satu atau kedua orang. Jadi untuk menghemat budget gitu ya. Tergantung budgetnya juga sih gitu. Mungkin kalau mereka mau menambah pasukan seperti buyer and runner tadi, kadang art director juga bisa merangkap itu gitu kan. Nah, yang ke-10 ada prop builder. Sama kayak tadi prop ya, PROPS builder. Nah, ini tugasnya dia membangun konstruksi gitu ya. Contohnya bisa bikin panggung begitu. Ya, dia harus bisa menatanya. Sebuah production house atau event organizer nih harus punya nih prop builder ini nih, yang bisa yang bikin panggung begitu. Terus tempat penonton gitu kan. Bukan cuma itu, tapi ya prop builder ini bersama set builder, ada lagi bawahannya itu set builder. Itu membangun konstruksi juga ya, itu yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang kata di skenario, seperti itu ya katakan. Nah, yang terakhir yang 11 ada make up dan wardrobe. Ada dua pendapat rekan-rekan. Ada sineas yang mengatakan kalau misalkan make up dan wardrobe ini nggak termasuk di dalam ranahnya art department, tetapi ranahnya kostum departemen. Jadi ada yang bilang ini make up departemen, apalagi kostum sama wardrobe gitu ya, itu termasuk dalam lingkup yang berbeda. Akan tetapi di sini saya berpendapat kalau make up dan wardrobe juga termasuk bagian dari art ya. Berbeda pendapat itu wajar. Ini pendapat saya, hemat saya, bahwa anak-anak make up, para kru kostum itu masih termasuk dalam wilayahnya art departemen. Cuman tergantung PH-nya juga. Kadang PH ada yang memisahkan, ada juga mempersatukan. Cuman lebih afdolnya lagi menurut saya ini mungkin make up sama kostum atau wardrobe ini layaknya bersatu sama art departemen karena masih bagian dari seni ini. Idealnya seperti itu karena dia termasuk konsep yang sudah diatur sama production designer gitu ya rekan-rekan. Karena kan sebelumnya saya sudah bilang bahwa semua konsep udah diatur sama production designer gitu kan. Make up artist atau MUA. Biasanya MUA disebutnya, MUE, make up artist. Bukan cuma penata rias wajah aja, tetapi rambut juga ya, hairdo disebutnya. Kadang juga make up itu harus ada juga special make up effect gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan cerita. Misalkan ada satu tokoh yang mukanya disiram air raksa gitu sampai mukanya hancur, nah si make up
efek ini harus bisa bikin si aktor tuh mukanya dihancurin sehancur mungkin, padahal hancur bukan hancur beneran karena air keras ya, bukan, tetapi beneran beneran make up itu tuh. Jadi sebisa mungkin si special make up effect ini membuat wajah hancur seperti apa, itu jagonya. Nah, orang-orang make up ini paling jago bikin hancur muka nih. Terus misalkan di film setan atau di film hantu gitu, tentu hantu itu bisa dibikin muka pucat gitu. Ini jago-jagonya anak-anak make up nih paling jago, dia bikin muka pucat, muka hancur, muka berdarah, darah juga mereka bikin pakai apalah, anak make up tuh yang tahu tuh bagaimana cara bikin darah bisa sampai betul-betul kayak darah begitu. Padahal bukan darah beneran. Tapi ada juga sih yang pakai darah betul, tapi bukan darah manusia ya, biasanya darah sapi gitu, yang tidak menyebabkan penyakit kulit. Nah, ada lagi temennya itu wardrobe. Nah, wardrobe ini kan bertanggung jawab untuk kostum begitu ya, mengelola kostum dan juga menyimpan kostum. Jadi tanggung jawabnya dia betul-betul kepada pakaian begitu ya. Nah, di next video nanti, di video selanjutnya atau di video nanti saya akan bahas juga deh tentang wardrobe dan juga make up gitu ya. Ya rekan-rekan, terima kasih yang sudah menyaksikan. Di sini bukan maksud saya menggurui, tetapi kita sama-sama belajar karena hidup adalah belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Barangkali ada pertanyaan, silakan di WA nih. Atau mau join dengan OSI atau gabung dengan OSI nih, WA-nya di sini. Untuk info join dengan OSI ya. Terus bisa juga lewat email dan bisa juga di komen. Tapi ingat komen yang baik-baik Ingat UIT. Ya rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum, shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Rianli, I love you kalian. Salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. Semoga film Indonesia semakin lebih maju dan sineasnya semakin lebih berkembang. Terima kasih.